kira sudah keterlaluan karena saya udah minta 2 kali untuk minta maaf, tidak mau minta maaf. Ya sekarang kita ambil jalan hukum, jadi saya pidanakan dan perdatakan dia. Tadi apa saja Pak yang dikumpulkan Pak ke Ya saat macam tadi pelaporan? tanyain, ya saya jelaskan aja. Ada barang bukti yang diserahkan juga Pak ke penyidik Pak? Ya, saya kira dia video kan. Saya ngomong bukan berdasarkan ngelindur. Saya ngomong itu di YouTube, saya bikin acara di YouTube karena ada rujukan bahannya. Dan bahan yang dibahas punya dokumen-dokumen otentik. Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Fleksibilitas itu yang paling penting. Kecepatan itu yang paling penting. Area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Akan saya gigit sendiri. Bahkan saya mau tegaskan hari ini, pasca YouTube itu saya dapat semakin bertambah dokumen otentik saya. Jadi kalau mau dibawa ke pengadilan, saya rasa saya akan senang karena pengadilan itu forum resmi dan saya akan beberkan di forum resmi tersebut dokumen-dokumen saya, temuan-temuan saya. Kita punya banyak laporan-laporan yang tidak jalan. Kita berikan ke Polda Metro atau juga ke polisi. Tapi ketika kasus yang dilaporkan oleh menteri koordinator dan juga seseorang yang punya banyak jabatan lagi, yang dia juga punya banyak jabatan gitu ya, itu kasus ini menjadi prioritas. Penetapan Haris Azhar dan Fathia sebagai tersangka pencemaran nama baik Luhut dinilai bentuk kriminalisasi. Penulis Ardhito Ramadan, Jakarta, Kompas.com. Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta Arif Maulana menilai penetapan Direktur Eksekutif Lokatarus Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi. Kita melihat bahwa yang terjadi hari ini di dalam proses hukum yang dialami oleh Haris Azhar dan juga Fathia ini adalah kriminalisasi. Ini adalah pemidanaan yang dipaksaan. Arif dalam konferensi pers Sabtu 19 Maret 2022. Nah, di KUHP kami tidak dapat itu ukuran prioritas. Apakah prioritas penanganan kasus itu didasarkan pada kemewahan si pelapor? Atau pada kehancuran dari satu praktek yang diduga tindak pidana. Kalau kami minta kasus ini dihentikan, itu bukan kami ingin mengubur fakta, bukan. Haris dan Fathia kini berstatus sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Arif yang juga berstatus sebagai kuasa hukum Fathia ini berpendapat perbuatan Haris dan kliennya membuat video mengenai dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis pertambangan di Intan Jaya, Papua bukanlah suatu tindak pidana. Terlebih, diskusi tersebut dilakukan berdasarkan hasil laporan ekonomi politik penempatan militer di Papua, kasus Intan Jaya yang dilakukan YLBHI atau Walhi Eksekutif Nasional Pusaka Bentala Rakyat Walhi Papua, LBH Papua, Kontras, Jatam, Greenpeace Indonesia, dan Trend Asia. Menurut Arif, video tersebut merupakan bentuk koreksi, pengawasan, dan kritik dari masyarakat terhadap pemerintah dengan harapan terciptanya pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, serta menjunjung prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Ia pun menegaskan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemerintah juga dijamin oleh konstitusi. Ini adalah pesan yang sejak awal disampaikan, dan sekali lagi ini bukan untuk kepentingan Haris dan Fathia. Yang mereka sampaikan adalah untuk kepentingan publik, untuk kepentingan masyarakat, kata Arif. Arif juga menilai kasus ini menunjukkan adanya penetapan penggunaan hukum secara keliru sehingga hukum seolah-olah menjadi bagian dari alat kekuasaan dan menciptakan diskriminasi penegakan hukum. Ketika laporan menjabat publik kepada masyarakat itu begitu cepat, padahal kasusnya juga mestinya tidak masuk wilayah pidana. Tapi ketika masyarakat melaporkan pejabat publik hari ini, yang terjadi adalah perlakuan yang berbeda, kata Arif.
Diberitakan Polda Metro Jaya telah menetapkan Haris dan Fathia sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Luhut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Julpan mengatakan penyidik akan memeriksa Haris dan Fathia sebagai tersangka pada Senin pekan depan. Intinya saya membenarkan dulu ya, Haris dan Fathia tersangka, Senin akan dijadwalkan untuk pemeriksaan, kata Julpan. Perkara ini berawal dari percakapan antara Haris dan Fathia dalam video berjudul "Ada Lord Luhut Balik di Balik Relasi Ekonomi OPS Militer Intan Jaya. Jenderal Bin juga ada" ngehantam yang diunggah di kanal YouTube Haris Azhar. Dalam video tersebut keduanya menyebut Luhut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Dalam laporan YLBHI DKK ada 4 perusahaan di Intan Jaya yang diduga terlibat dalam bisnis tersebut, yakni PT Freeport Indonesia atau UI Pertambangan, PT Madinah Kurata Ain atau IU Pertambangan, PT Nusapati Satria atau IU Penambangan, dan PT Kotabara Miratama atau IU Pertambangan. 2 dari 4 perusahaan itu yakni PT Freeport Indonesia atau PT FI dan PT Madinah Kurata Ain atau PT MQ adalah konsesi tambang emas yang teridentifikasi terhubung dengan militer atau polisi, termasuk Luhut. Setidaknya ada 3 nama aparat yang terhubung dengan PT MQ. Mereka adalah Purnawirawan Polisi Rudiat Tampu Bolon, Purnawirawan TNI Paulus Prananto, dan Luhut. Luhut sempat membantah tudingan itu dan melayangkan somasi kepada Haris dan Fathia agar mereka meminta maaf. Namun permintaan itu tidak dipenuhi sehingga Luhut memutuskan melaporkan Haris dan Fathia ke polisi pada 22 September 2021. Luhut mengatakan dirinya memutuskan untuk lapor polisi karena pernyataan Haris dan Fathia ini dinilai sudah menyinggung nama baiknya dan keluarga. Ya, karena Haris dan Fathia sudah 2 kali disomasi, tidak mau minta maaf. Saya akan harus mempertahankan nama baik saya, anak cucu saya, kata Luhut saat itu.